Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai standar kurikulum studi sosial yang ruang lingkupnya mengenai NCCC, yaitu adalah National Council for the Social Studies, yang masuk ke dalam pengembangan standar kurikulum untuk studi sosial ya, dimana nanti setidaknya ada 10 tema yang akan terorganisir ya di dalam pendekatan pengajaran yang berhubungan dengan konsep studi sosial di anak usia dini. Di pembahasan yang mengenai NCCC ini, itu ada beberapa pengembangan. Jadi nanti tentunya dalam pengembangan itu berhubungan dengan perilaku, berhubungan dengan pemahaman anak mengenai konteks dunia gitu ya. Konteks dunianya itu fokus ke bagaimana konsep sosial yang harus dipahami oleh anak usia dini. Nah, adapun beberapa informasi yang mungkin perlu kita tambahkan disesuaikan dengan kegiatan bermain di anak usia dini itu dari segi konsep perkembangan anak, dari konsep kebutuhan anak, dan dari konsep karakteristik anak itu sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin bisa kita kembangkan, yang bisa kita praktekkan, yang mungkin bisa kita demokratiskan itu yang sekitar kegiatan yang ada di rumah, aktivitas yang kita bisa lakukan di sekolah, maupun aktivitas yang berhubungan dengan konteks yang ada di sekitaran masyarakat gitu ya. Jadi di sini ada beberapa cangkupan masyarakat ya, ada masyarakat yang dekat dengan diri anak, ada masyarakat yang harus dengan konteks secara luas sehingga berhubungan dengan orang banyak gitu kan. Makanya di sini ada beberapa hal yang penting dalam pengajaran studi sosial, yaitu dari segi perilaku sosialnya, dari segi pemahaman dunia sosialnya, dan bagaimana anak memahami dari segi konsep demokratis dibutuhkan dalam konteks pengajaran sosial di masyarakat gitu ya. Untuk NCCC itu sebenarnya ada 10 tema utama gitu ya. 10 tema utama itu nanti biasanya akan saling berkegiatan, akan saling memberikan ciri khas gitu kan terhadap kegiatan-kegiatan per satu temanya gitu ya. Nah, tentunya temanya itu pada dasarnya itu sesuai dengan apa yang sudah terjadi di kehidupan sosial, sesuai dengan apa yang telah terbiasa berada di masyarakat, aktivitas-aktivitas kegiatannya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa contoh untuk pengajaran konsep studi sosial. Yang pertama itu dari segi konsep budaya. Nah, terus nanti ada konsep waktu, ada konsep kesinambungan, dan ada konsep perubahan. Nah, terus ada nanti konsep orang, tempat, dan lingkungan. Begitupun ada dalam segi konsep perkembangan identitas suatu individu. Nah, kita akan mempelajari beberapa konsep yang nanti itu kita tahapkan gitu kan. Jadi tadi sudah ada ya mengenai beberapa temanya. Lanjut tema mengenai individu, kelompok, dan institusi. Ada nanti tema tentang produksi, distribusi, konsumsi. Ada yang berhubungan dengan hubungan global. Terus ada yang berhubungan dengan kekuasaan, otoritas, dan pemerintahan. Terus ada yang berhubungan dengan sains, teknologi, dan masyarakat. Kemudian ada yang berhubungan dengan cita-cita dan praktik kewarganegaraan. Itu salah satu yang masuk ke dalam konsep 10 tema yang ada di NCCC ya. Adapun tema yang pertama itu mengenai kebudayaan. Nah, kalau kita perhatikan untuk konsep kebudayaan itu kan masuk ke dalam aspek fundamental. Aspek fundamental dalam studi sosial anak itu setidaknya kita memahami bahwa kodratnya manusia itu pada dasarnya manusia bisa menciptakan. Ada sesuatu hal yang bisa menciptakan yang dibuat oleh manusia. Terus manusia harus mempelajari, manusia harus mengadaptasi konteks kebudayaan gitu ya. Nah, dari segi sini ada pemahaman nih bahwa tentang budaya itu akan membantu anak-anak memahami diri mereka sendiri maupun dari segi orang lain gitu ya. Kalau kita perhatikan secara spesifik ya mengenai kesamaan dan perbedaan. Jadi konsepnya itu kepada anak-anak ya, anak-anak nanti itu akan belajar bagaimana dia akan merasakan apa yang dia mengenai persamaan, mengenai perbedaan, apa yang terjadi di budaya masyarakat tersebut. Jadi kayak kepercayaan itu kan berbagai macam
penggolongan kepercayaan gitu ya. Nah, jadi nanti bagaimana kepercayaan itu dilakukan, apakah ada perbedaan kepercayaan agama A, agama B gitu kan. Terus bagaimana ciri-ciri khasnya, biasanya kepercayaan agama A, kepercayaan agama B itu seperti apa gitu kan. Untuk pengetahuan juga sama, pengetahuan memiliki perbedaan dan persamaan dari segi konsep gitu kan. Konsep kegiatan A itu akan berbeda dengan konsep kegiatan B gitu kan. Jadi di sini itu kita akan melihat adanya konsep persamaan dan perbedaan yang harus kita kembangkan dulu, yang kita harus ajarkan kepada anak gitu ya. Nah, adapun konsep nilai maupun tradisi itu biasanya disesuaikan dengan kajian yang kita bahas gitu kan, untuk memahami bagaimana yang sama yang ada di masyarakat maupun yang berbeda di kegiatan di masyarakatnya gitu kan. Perspektif budaya, mungkin di sini budaya selalu identik sama aktivitas multikultural yang beraneka ragam gitu kan. Terus mungkin pemahaman dari segi culture daerah itu adalah punya perspektif yang sama ataupun punya perspektif yang berbeda terhadap pelaksanaan kebudayaannya, itu yang bisa kita kembangkan di pengembangan tema budaya ini. Adapun mengenai koneksi global itu biasanya itu akan tergambar nih, oh di sini orang-orang di dalam suatu negara, di dalam suatu kenegaraan itu memiliki kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan di kehidupan masyarakat. Apa kewajiban kita sebagai warga negara, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik gitu kan. Itu saling terintegrasi di dalam konsep ini. Nah, dari segi mengajar kebudayaan di anak, itu ada beberapa pengajaran budaya yang mungkin bisa kita kembangkan di anak usia dini disesuaikan dengan tingkat perkembangannya gitu ya. Jadi ada namanya pendekatan yang berhubungan dengan eksplorasi konsep dasar. Nah, untuk eksplorasi konsep dasar itu kita pahami bahwa memperkenalkan konsep sederhana tentang kesamaan dan perbedaan dalam budaya. Nanti bisa saja para pendidik memberikan contoh gambar visual yang berbeda, gambar visual yang harus sama kegiatannya, gambar visual yang mungkin nanti anak-anak akan membandingkan, oh ini bagian yang sama loh, atau yang ini bagian yang tidak sama gitu kan. Dari segi pengalaman langsung, nah untuk pengalaman langsung sini perlu kita harus pahami bahwa memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami berbagai aspek budaya melalui makanan, musik, cerita, tarian, terus mungkin berhubungan dengan ciri khas, apalagi yang berhubungan dengan adat, baju adatnya gitu kan, bahasanya, itu yang harus kita kembangkan dari segi pengalaman langsungnya gitu kan. Nah, kalau lagi kita bahas mengenai permainan peran, otomatis di sini kita harus paham dulu bahwa kalau yang namanya bermain peran itu menggunakan permainan peran, otomatis permainan yang bisa dilakukan untuk menjalankan peran-peran untuk memahami perspektif budaya. Siapkan dulu beberapa alat peraga, siapkan dulu beberapa atribut yang bisa mendukung bagaimana konteks bermain peran itu gitu kan. Nah, untuk proyek seni kita harus pahami dulu bahwa melibatkan anak dalam proyek seni itu terinspirasi dari berbagai konteks budaya. Jadi kalau misalnya kita berada di budaya suatu daerah gitu kan, contohnya sampel di Bengkulu, otomatis kebudayaan proyek seni seperti bermain dol, terus bernyanyi lagu daerahnya seperti ikan pais gitu kan, atau lagi yang berhubungan dengan baju adat kebudayaannya, itu bisa menjadi bagian dari proyek seni yang bisa masuk ke dalam untuk menginspirasikan apa yang menjadi ciri khas dalam suatu kebudayaan daerah tersebut gitu kan. Untuk tema yang kedua ini mengenai waktu, kesinambungan dan perubahan. Mungkin di sini mahasiswa ataupun aktivis yang berhubungan dengan dunia kepaudan, para dewan guru gitu kan. Jadi nanti akan memahami kalau tentang berhubungan dengan tema yang memahami konsep waktu, memahami konsep perubahan gitu kan. Itu tidak luput dari konsep sejarah gitu ya. Jadi konsep sejarah yang bisa berhubungan dengan apa yang sudah pernah terjadi dan sekarang apa efeknya, apa dampak positif dan negatifnya dari hal yang sudah terjadi tersebut gitu kan. Terus ada juga konsep
waktu dan perubahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Otomatis kehidupan sehari-hari ini kan akan berubah terus ya. Yang darinya dulu mungkin waktu kita menggunakan di dapur ya, di saat mau memasak kita menggunakan alat yang berhubungan dengan alat bakar gitu kan, ada kayu, ada sumbu, ada arang, itu untuk menggunakan kompor untuk memasak. Tapi sekarang sudah ada berkembang gitu ya, dari yang dulu menggunakan minyak tanah, kemudian langsunglah sekarang menggunakan gas, dan juga yang terbaru itu adalah menggunakan listrik gitu ya. Dan itu adalah perubahan dari segi konsep waktu untuk kehidupan sehari-harinya gitu ya. Jadi dari seni itu sudah kita pahami dulunya seperti apa dan sekarangnya seperti apa, itu bisa kita ajarkan untuk pengenalan konsep waktu maupun perubahan yang akan terjadi dalam pengembangan kehidupan sehari-hari di anak. Kalau kita perhatikan, ada beberapa konsep dasar waktu. Jadi anak-anak belajar tentang konsep sederhana seperti hari, mungkin di hari siang, sore hari, pagi hari gitu kan, dan malam hari gitu kan. Adapun kita mungkin mengajarkan kemarin, terus besok gitu kan, 2 hari yang lalu, 2 hari yang akan datang. Itu adalah konsep waktu yang bisa kita ajarkan gitu kan. Nah, kemudian mengenai perubahan personal gitu kan. Untuk perubahan personal itu biasanya kita akan melihat nih, oh, untuk memahami perubahan dalam kehidupan pribadi, itu setidaknya kita bisa mengajarkan untuk konsep pertumbuhan fisik. Kita bisa mengajarkan konsep perkembangan keterampilan gitu ya. Nah, dari segi sejarah keluarga gitu kan. Mungkin kita akan mempelajari sejarah keluarga sebagai pengantar konsep di awal di anak gitu kan. Yang dulunya sebelum adanya anak gitu kan, itu dilahirkan oleh seorang ibu dan ibu memiliki suami. Nah, ibu tersebut memiliki orang tua, namanya siapa, dan biasanya kalau anak itu memanggilnya ibu, kalau cucunya memanggil itu dengan sebutan kakek dan nenek gitu kan. Begitupun konsep sejarah keluargaan yang mungkin lebih besar lagi konsepnya gitu kan. Sampai memahami, oh ini ada tante, ini ada paman, ini ada misalkan apa, ini ada bibinya yang harus dipanggil, mungkin bibi aunty, mungkin bibi muda atau bibi cantik gitu kan. Itu kan sesuai dengan kebiasaan di sejarah yang ada di keluarga tersebut gitu kan. Nah, untuk perubahan lingkungan itu mengamati perubahan lingkungan di sekitar, seperti apakah ada perubahan musim di suatu daerah tersebut, yang kalau seandainya mungkin lagi musim buah gitu kan, nah, bisa jadi di sini adalah perubahan lingkungan yang mempengaruhi kita memahami, oh ada buah ini ternyata gitu kan, karena emang lagi musim buah gitu kan. Terus mungkin ada perubahan-perubahan baru yang mungkin disesuaikan dengan konteks lingkungan, seperti oh saat ini sering terjadi hujan gitu kan, dan itu apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak mengalami kejadian banjir atau kehujanan di luar gitu kan, atau mungkin kita harus bersiap-siap terhadap efek dari hujan tersebut. Oh ternyata lebih banyak nyamuk, ternyata bisa berakibatkan terhadap air yang keruh gitu kan, atau bisa berakibat dengan konsep banjir. Itu merupakan bagian dari perubahan lingkungan tadi gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari aktivitas ya untuk tema dan waktu yang waktu dan juga perubahan, itu setidaknya ada berhubungan dengan kalender. Kalender kelas itu biasanya membuat dan memperbarui kalender kelas untuk memahami konsep hari, memahami konsep mingguan, dan memahami konsep bulanan gitu ya. Ada namanya pohon keluarga. Nah, untuk pohon keluarga ini itu membuat pohon keluarga sederhana untuk memahami konsep generasi dan sejarah keluarga gitu kan. Langsung masuk ke grafik pertumbuhan gitu kan. Membuat grafik pertumbuhan pribadi untuk memvisualisasi perubahan fisik seiringnya waktu gitu ya. Jadi grafik pertumbuhan itu bisa menggambarkan, oh pertumbuhan pribadinya anak itu bisa tergambar dari waktunya kapan sampai kapan waktunya lagi gitu kan. Itu adalah perubahan-perubahan mengenai pertumbuhan kepertumbuhan yang ada di dalam pribadinya si anak gitu kan. Terus ada namanya kapsul waktu. Nah, untuk kapsul waktu itu bisa kita membuat kapsul
muncul itu ya untuk memahami konsep lalu dan masa depan. Boleh saja mungkin apa yang diingin cita-citakan gitu kan kita buat di kapsul waktu itu. Mungkin setelah itu kita tanam untuk konsep kapsul waktunya tadi. Next berapa puluh tahun ke depan kita buka lagi kapsul waktu itu, dan apakah yang ada di dalam kapsul waktu itu adalah aktivitas mungkin perubahan zaman dahulu sehingga kita baca di zaman yang sekarang gitu kan. Kita ke tema yang ketiga. Ada namanya konsep orang, ada namanya konsep tempat, dan ada namanya konsep lingkungan gitu ya. Nah, kita akan memahami bahwa manusia dan lingkungan itu harus ada pemahaman. Jadi kita sebagai manusia paham bagaimana konsep geografi, kita paham bagaimana kita harus memiliki tempat tinggal gitu kan. Kita harus tahu bagaimana itu manusia melakukan interaksi dengan alam gitu kan. Jadi alam itu membutuhkan juga bagaimana perlakuan yang baik. Biasanya alam juga akan memahami bahwa suatu individu, manusia, dan lingkungan itu sebenarnya bila selaras, bila saling memberikan kebermanfaatan, tentunya juga manfaat yang kita rasakan gitu ya. Kalau segi dari konsep dasar geografi, jadi anak-anak belajar tentang konsep dasar seperti peta, arah gitu kan, bentuk lahan, itu adalah bagian dari dasar geografi, dan itu perlu karena itu menjadi bagian dari aktivitas yang nanti anak juga harus paham. Oh, ada arah jalur gitu kan. Oh, ada arah perubahan arah arah sudut pandang dari segi waktu, dari segi geografi gitu kan, dari segi pengarahan peta gitu kan. Itu perlu dipelajari di sini. Dan untuk dari segi konsep lingkungan lokal itu kita melihat dari lingkungan yang termasuk di rumah, di sekolah maupun di suatu komunitas. Untuk interaksi manusia gitu kan, interaksi manusia di sini kita akan memahami bagaimana manusia itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Inilah yang perlu kita pahami, bahwa setidaknya kita bisa memberikan interaksi yang baik antara manusia dengan lingkungan gitu ya, karena pada dasarnya manusia yang bisa memanfaatkan lingkungan yang baik, setidaknya nanti kita bisa banyak merasakan kebermanfaatan dari lingkungan yang sudah kita rawat baik tersebut gitu kan. Kalau kita perhatikan untuk aktivitas, untuk tema orang, tempat, dan lingkungan ya, itu ada beberapa cakupan aktivitas yang bisa kita gunakan. Seperti membuat peta gitu ya. Membuat peta itu kan bisa yang sederhana, mungkin bisa yang lebih kompleks lagi. Namun kalau untuk di kelas maupun di lingkungan sekolah cukup yang sederhana aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau melihat struktur bagaimana lempengan-lempengan yang ada di pulau Indonesia gitu ya, dan di situ yang sederhana aja, warna hijau, warna kuning, terus mungkin ada petunjuk jalan yang warna merah gitu kan, dan itu menjadi bagian dari pembuat peta gitu ya. Nah, untuk atur lingkungan melalui tur ya di sekitaran lingkungan, biasanya kita akan mengajarkan konsep fitur geografi, konsep fitur sosial yang ada di tur yang kita lewati tersebut gitu kan, dan itu adalah aktivitas yang perlu kita kembangkan dari segi orang, tempat, dan lingkungan. Adapun bagian dari proyek lingkungan itu nanti itu biasanya kita menyuruh mengenai merawat lingkungan, terus kita mendaur ulang lingkungan, terus bagaimana kita melakukan aktivitas yang digunakan di saat berkebun gitu kan. Banyak lagi hal yang bisa berhubungan dengan proyek lingkungan. Nah, untuk diorama habitat itu biasanya menggambarkan bagaimana konsep kita melakukan berbagi, bagaimana konsep kita bersedekah, bagaimana kita memahami konteks dari suatu lingkungan gitu ya. Oke, yang mengenai tema keempat itu adalah perkembangan dan identitas individu gitu ya. Nah, untuk pengembangan tema ini itu biasanya kita akan mengajarkan pada diri anak gitu ya, bahwa mengenai sendirinya, mengenai orang lain yang ada di sekitar individu, itu bisa kita kembangkan dari segi bagaimana dia bersosial, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia mengutarakan emosinya, bagaimana
bagaimana dia melakukan hubungan dengan orang lain gitu kan. Untuk konsep diri itu biasanya kita membantu anak ya untuk mengembangkan pemahaman positif tentang diri sendirinya anak gitu kan. Dari segi emosi dan perasaan itu mengajarkan anak untuk mengenali dan mengekspresikan emosi yaitu secara sehat gitu kan. Untuk keunikan individu itu menekankan bahwa setiap orang itu adalah unik dan memiliki kelebihan masing-masing gitu ya. Hubungan dengan orang lain itu membantu anak-anak memahami bagaimana berinteraksi, membangun hubungan positif dengan orang lain itu masuk ke dalam konsep perkembangan dan identitas individu yang masuk ke dalam tema keempat di ICCC gitu ya. Adapun aktivitas yang mungkin bisa kita kembangkan bila berhubungan dengan tema perkembangan dan berhubungan dengan identitas individu gitu ya. Nah, setidaknya kita lihat dari potret diri. Nah, potret diri ini nanti akan membuat potret yang mengarah ke apa sih yang terjadi di potret diri itu, apa yang dilakukan, apa yang dibiasakan di dalam pengembangan potret diri itu bisa kita lakukan di sana. Dari segi bagian emosi gitu ya, mungkin untuk membuat bagian emosi dan bermain peran itu bisa berhubungan dengan eksplorasi gitu kan. Nah, eksplorasi terserah mau bereksplorasi mengenai perasaan, eksplorasi mengenai apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan itu boleh saja gitu ya. Untuk album keluarga itu membuat album keluarga itu lebih sederhana, setidaknya itu harus saling berhubungan dan setidaknya nanti mengembangkan aktivitas kemampuan peran anak gitu ya. Untuk proyeknya gitu kan, dari sini kita bisa memperkuat ya bahwa untuk pengembangan proyek itu bisa dilakukan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam kelas tersebut gitu kan. Nah, untuk tema kelima itu biasanya berhubungan dengan individu, kelompok, maupun dari segi institusi gitu ya. Nah, jadi setidaknya nih kita akan memahami bahwa peran sebagai kelompok sosial dan institusi itu dari segi keluarga itu merupakan unit sosial terkecil dan terdekat dengan anak. Begitupun dari segi konteks yang berhubungan dengan sekolah gitu ya. Jadi ada namanya institusi pendidikan tempat anak belajar dan bersosialisasi. Dari segi komunitas gitu ya, ada lingkungan yang lebih luas dan di sekitar anak. Kemudian dari segi masyarakat itu ada yang berhubungan dengan kelompok sosial yang lebih besar dan beragam gitu ya. Aktivitas-aktivitas untuk pengembangan tema individu maupun pengembangan tema kelompok maupun pengembangan aktivitas pengembangan tema yang berhubungan dengan institusi gitu ya, itu bisa kita lakukan beberapa aktivitas bermain peran gitu ya, setidaknya mengenai pohon keluarga. Untuk membuat pohon keluarga itu biasanya hal yang sederhana dulu, setidaknya dari segi gerakan badan, krek 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 krek, terus lagi segi bunga berkembang, tangannya yang dikembangkan gitu kan, terus dari segi lagi bersiram, mulutnya yang berbunyi cur gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari aktivitas pengembangan yang bisa kita lakukan untuk pengembangan tema individu, kelompok maupun institusi gitu ya. Mengenai peta sekolah di sini setidaknya kita bisa menggambar gitu kan, kita bisa mengeprint, cari dulu ininya apa tuh desainnya seperti apa di internet, baru nanti kita rombak kegiatan dari segi peta sekolah gitu ya. Untuk penolongan dan komunitas itu biasanya mengenai yang berhubungan dengan polisi lah gitu kan, yang berhubungan dengan pemadam lah, yang berhubungan dengan kebakaran, yang berhubungan dengan dokter, itu merupakan bagian dari penolong komunitas gitu kan. Nah, nanti berhubungan dengan proyek kelompok gitu ya, itu biasanya ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bermain peran kelompok gitu kan, dan ini bisa kita gambarkan. Adapun aktivitas yang berhubungan dengan tema yang keenam itu mengenai kekuasaan, otoritas, dan pemerintahan. Jadi ada yang namanya berhubungan dengan aturan dan tanggung jawab ya, itu biasanya aturan apa yang ada di rumah, aturan apa yang ada di sekolah ya. Terus mengenai kepemimpinan dan peran, mengenai kepemimpinan itu ada yang berhubungan
berhubungan dengan sekolah, itu biasanya ada guru, ada kepala sekolah gitu ya. Terus pengambilan keputusan mengenai apa yang harus kita putuskan secara bersama-sama dalam satu kelompok gitu kan. Terus kita hak dan kewajiban mengenai di sini kita pahami dulu bahwa di kehidupan sehari-hari itu bila dia menjalankan peran untuk menjalankan haknya, bagaimana nanti dia harus menjalankan peran sebagai bentuk kewajiban dari suatu individu gitu ya. Nah, untuk di sini ada aktivitas tentang kekuasaan, otoritas dan pemerintahan. Nanti bisa mengajarkan dengan konsep menggunakan aturan di dalam kelas. Aturan di dalam kelas itu perlu kita ajarkan sedini mungkin. Karena apa? Karena di dalam kelas itu kan banyak pesertanya. Otomatis peserta yang banyak itu akan bersama-sama, akan membuat suatu kondusif dalam suatu pembelajaran. Dalam setiap anggota dalam suatu kelompok di kelas tersebut dia memahami adanya aturan, terus kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kesepakatan dalam berdiskusi bersama gitu ya. Untuk pemilihan kelas itu biasanya mengenai keputusan. Oh, apakah kelas ini nanti akan dinuansai dengan menggunakan buku atau kan dinuansai dengan alat-alat yang nanti bila sudah dikerjakan dikembalikan kembali tempatnya gitu ya. Begitupun dengan kunjungan kepemimpinan, itu biasanya berbicara ya dan yang ada di dalam kelas mengenai kepemimpinan dalam komunitas. Untuk yang bertanggung jawab itu bisa nih dari segi konsep bertanggung jawab menjalankan tugas-tugasnya gitu ya. Untuk tema yang ketujuh itu mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi gitu ya. Dari segi sini kita juga mengajarkan konsep kebutuhan dan keinginan. Karena untuk menjalankan proses produksi, distribusi, dan ekonomi dalam suatu konteks yang berhubungan dengan ekonomi pengajaran anak, itu biasanya kita memahami dulu bahwa ada namanya kebutuhan keinginan ya yang ada di dalam diri, keinginan yang mungkin hanya tersentak atau dipikirkan dalam pikiran gitu kan. Kemudian baru masuk ke dalam konteks pekerjaan dan uang. Untuk pekerjaan di sini kita akan pahami bahwa anak bila melakukan pekerjaan harus seperti apa. Bila orang tua melakukan pekerjaan nanti imbalnya dari pekerjaan itu akan mendapatkan apa gitu ya. Nah, begitupun dengan barang yang berhubungan dengan jasa gitu kan. Konteks pengajaran barang ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa kita gambarkan ada yang harus kita lakukan di dalam pengajaran distribusi, produksi, dan konsumsi gitu ya. Ada konsep menabung. Nah, menabung itu merupakan aktivitas yang dikenalkan ya, bisa kita buat sesuai dengan kalender per bulan atau mungkin nanti kita sesuaikan dengan kebijakan yang sudah disepakati oleh sekolah dan para orang tua gitu ya. Terus ada namanya toko mainan. Toko mainan di sini itu bisa berhubungan dengan jual beli. Terus ada namanya hari karir gitu ya. Misalnya kan hari ini berada di minimarket gitu kan. Nanti kita melakukan aktivitas apa kalau kita menjalankan karir yang ada di minimarket gitu kan. Terus ada namanya pertukaran gitu ya. Untuk pertukaran di sini itu bisa pertukaran mainan yang bisa kita gunakan ya untuk pengajaran di anak usia dini. Nah, untuk tema yang ke-8 itu sains, teknologi, dan masyarakat. Itu ada kita bisa menggunakan beberapa alat ya, bisa menggunakan cerita, bisa menggunakan alat-alat sehari-hari yang ada gitu kan. Alat-alat sehari biasanya ya banyak gitu ya. Mungkin kita bisa menggunakan alat yang ada sudah tidak terpakai, mungkin ada TV bekas, telepon bekas, mungkin ada alat wesel yang masih bekas itu bisa kita gunakan gitu. Terus untuk penemuan sederhana gitu kan, ini bisa kita lakukan secara bersama-sama juga. Apa yang harus kita lakukan bila kehidupan aktivitas yang kita lakukan itu bisa berkaitan dengan konteks nyata yang ada di anak gitu. Lingkungan dan teknologi, otomatis ya kita harus melek terhadap pengembangan teknologi dan lingkungan, ini menjadi hal yang perlu kita kembangkan dalam pengajaran di anak. Ada keamanan dan teknologi. Tentunya di sini setidaknya keamanan dan teknologinya harus saling bertanggung jawab gitu ya. Nah, untuk memahami hubungan sains, teknologi, dan masyarakat, setidaknya nanti kita bisa rancang. Ada kegiatan mengeksplorasi sains gitu ya, ada kegiatan proyek daur ulang, ada kegiatan pengenalan menggunakan komputer gitu kan, ada kegiatan untuk menemukan sesuatu hal yang baru gitu. Nah, untuk tema yang ke-9 itu mengenai hubungan global. Hubungan global ini perlu kita pahami bahwa konsep dasar dari hubungan global itu adalah saling ketergantungan antara negara
negara gitu ya. Jadi nanti bisa kita lihat dari keberagaman dunia yang ada di negara ini. Kita akan pahami dulu koneksi antar negara itu harus seperti apa. Kita menggunakan bahasa apa yang bisa digunakan untuk antar negara gitu kan. Terus ada namanya isu global sederhana gitu kan. Isu global di sini kita bisa pahami, oh saat ini di Indonesia mungkin dipimpin oleh kepala negara yang namanya presiden. Terus ada di beberapa negara dipimpin oleh kepala negara yang berbentuk raja gitu kan. Dan itu adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan hubungan global gitu ya. Untuk memahami konsep hubungan global, kita bisa lihat dari peta dunia interaktif. Ada interaktif yang harus dilakukan antar negara. Ada beberapa hari budaya dunia gitu ya yang bisa kita ajarkan, kita memberikan edukasi kepada anak. Terus ada namanya teman pena global. Itu bisa nih, bisa menggunakan video call, bisa menggunakan surat, bisa menggunakan telepon. Mungkin ada beberapa hal rekaman yang bisa kita lakukan untuk teman pena global kita gitu kan. Adapun makanan dunia gitu kan itu bisa beragam sesuai dengan culture-nya gitu ya. Untuk tema yang ke-10 itu mengenai cita-cita dan praktik kewarganegaraan ya. Untuk kita pahami bahwa di sini kita harus pahami dulu bahwa konsep dasar kewarganegaraan dan partisipasi dalam masyarakat itulah yang melekat dari segi jiwa kewarganegaraan gitu ya. Nah, jadi kita ajarkan dulu hak dan tanggung jawabnya ya. Setidaknya nanti dari segi aktivitas yang dilakukan di dalam kelas gitu kan, ataupun nanti bersama keluarganya. Berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan sekolah, kepedulian sosial juga terhadap lingkungan yang ada di sekitaran anak. Terus bagaimana konsep keadilan, terus bagaimana konsep kesetaraan itu menjadi bagian yang harus kita perhatikan gitu ya. Oke, demikianlah topik pada video kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.